protes yang dilakukan oleh banyak orang. Dan saya menduga-duga kira-kira selama 2 hari sebelumnya, umumnya orang-orang menyampaikan pendekatan seperti ini. Dan Anda akan menyaksikan Indonesia itu dilukiskan secara sangat sederhana. One single problem, one single solution. Dan karena itu biasanya mereka menulis visi tentang Indonesia ke depan dengan menggunakan adjektif. Indonesia hebat, Indonesia unggul, Indonesia tangguh, Indonesia bermartabat. Bahkan ada juga yang disesuaikan dengan namanya itu, singkatan namanya itu, Indonesia adil, makmur, dan bermartabat, AMM, karena namanya begitu gitu. Saya tidak membayangkan negara sebesar Indonesia ini direduksi visinya dengan cara sesederhana itu. Ini adalah pengantar untuk apa yang ingin saya sampaikan di sesi ini. Saya membagi sejarah Indonesia ini. Saya bukan sejarawan ya, cuma membaca secara otodidak saja. Saya membagi sejarah Indonesia ini dalam 3 gelombang besar. 2 di antaranya sudah kita lalui, yang 1 baru akan kita lalui. Dan itu yang membuat menurut saya pemilu 2014 yang akan datang ini bukan hanya akan menjadi saksi dari suatu proses shifting of power, tapi yang lebih penting dari itu adalah shifting of history. Ini akan menjadi peralihan gelombang sejarah. Gelombang pertama dalam sejarah Indonesia ini saya sebut sebagai gelombang menjadi Indonesia. Gelombang kedua adalah gelombang menjadi negara bangsa modern. Gelombang ketiga saya belum punya nama, tapi nanti saya akan sebutkan ciri-cirinya. Saya menggunakan pendekatan gelombang ini karena dalam membaca sejarah itu biasanya makin besar satuan waktu yang kita gunakan dalam approach secara metodologi, itu lebih gampang membuat kita menangkap ruh dari zaman. Karena setiap gelombang itu ada yang membutuhkan waktu lebih lama, misalnya dalam sejarah kita itu di gelombang pertama, dan ada yang membutuhkan waktu lebih pendek, misalnya di gelombang kedua, dan kemungkinan sekali gelombang ketiga juga bisa lebih pendek. Itu biasanya ditentukan oleh berapa besar dan berapa banyak faktor-faktor perubahan sosial yang ada dalam masyarakat itu yang mendrive secara keseluruhan jalannya perubahan-perubahan dalam masyarakat itu. Gelombang pertama dalam sejarah kita berlangsung sejak abad ke-17, 18, 19 sampai pertengahan abad 20. Ini yang saya maksud gelombang menjadi Indonesia. Gelombang kedua berlangsung sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi sampai sekarang. Jadi sejak proklamasi sampai sekarang. Nah, gelombang ketiga baru akan kita mulai. Saya menyebut gelombang pertama ini sebagai gelombang menjadi Indonesia karena pada dasarnya tidak ada satu bangsa, tidak ada satu negara yang disebut Indonesia yang dulu dijajah oleh Belanda atau Inggris atau Spanyol atau Portugis di Indonesia. Indonesia ini adalah sebuah ide, sebuah gagasan yang lahir dari kesepakatan, dan itu membedakan kita secara keseluruhan dengan banyak bangsa-bangsa lain di dunia. Saya mengambil batasan tentang dari abad ke-17 karena ide tentang Indonesia ini pada dasarnya termasuk Indonesia sebagai istilah sendiri itu baru muncul pada pertengahan abad ke-19. Mula-mula adalah menjadi istilah etnografi, kemudian istilah geografi, dan selanjutnya dia menjadi istilah terminologi ekonomi politik, terutama setelah Belanda itu mengintegrasikan hampir seluruh wilayah yang sekarang ini kita sebut Indonesia. Jadi sebelum penjajah Eropa datang ke kawasan ini, kawasan ini dulunya itu adalah sebuah kawasan yang dihuni oleh banyak sekali etnis
dan banyak kerajaan-kerajaan kecil. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pada abad-abad ini basic structure dari atau struktur dasar dari masyarakat kita itu adalah etnis, dan struktur dasar politiknya itu adalah kerajaan. Format politiknya itu adalah kerajaan-kerajaan kecil. Menyebar di seluruh Nusantara ini. Dan ketika penjajah datang ke sini, penjajah ini tidak langsung menguasai seluruh wilayah ini. Itu sebabnya kesadaran kolektifnya tidak langsung segera muncul. Tetapi ekspansi Belanda khususnya baru meluas dan mulai mengambil hampir seluruh wilayah Indonesia, itu bahkan sampai baru awal-awal abad ke-20. Karena itu misalnya orang Aceh tidak mau disebut dijajah Belanda 350 tahun, karena memang faktanya ya tidak selama itu gitu ya. Tidak selama itu. Jadi proses ekstensi dari wilayah jajahannya itu berlangsung bertahap. Jadi kesadaran tentang Indonesia itu juga tumbuh bertahap. Kenapa? Karena yang menumbuhkan kesadaran tentang Indonesia ini adalah penderitaan yang panjang akibat ketidakberdayaan melawan penjajahan itu. Jadi setelah begitu lama kita dijajah, sampailah kita pada kesimpulan bersama bahwa baik struktur dasar sosial maupun politik kita ini sama sekali tidak bisa bertahan. Jadi etnis-etnis kecil ini tidak bisa dipertahankan, kerajaan-kerajaan kecil ini semuanya tidak bisa dipertahankan, kecuali kalau kita menemukan satu modus eksistensi baru. Satu bentuk ikatan sosial baru, satu bentuk ikatan politik baru. Hanya itu jalan keluarnya. Penderitaan ini tidak akan ada ujungnya, kecuali kalau kita menyepakati itu dulu. Kita mesti sepakat bahwa ini kerajaan-kerajaan ini tidak bisa lagi eksis sebagai sebuah format politik. Dan etnis-etnis kecil ini juga yang umumnya menjadi pendukung utama dari suatu kerajaan sebagai basisnya, itu juga tidak bisa lagi dipertahankan. Sehingga kita mesti keluar mencari satu ikatan yang lebih besar. Proses mencari ikatan sosial dan ikatan politik yang lebih besar inilah yang merupakan proses menjadi Indonesia. Jadi kita mencari satu ikatan politik yang lebih besar, yang lebih dari mengatasi kerajaan-kerajaan kecil ini, dan kita mencari ikatan sosial yang lebih besar yang melampaui ikatan-ikatan primordial. Dan puncak dari proses menjadi Indonesia itu ada dua tahapannya. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda, dan yang kedua adalah proklamasi. Jadi pada hari Sumpah Pemuda itu kita mendeklarasikan diri sebagai bangsa, sebagai bangsa baru. Dan pada hari proklamasi itu kita mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara. Itu sebabnya kesepakatan dalam Sumpah Pemuda itu menyangkut dasar-dasar yang sangat fundamental dari bangunan sebuah bangsa. Saya kira gampang menyepakati soal tanah air itu. Gampang juga menyepakati nama dari bangsa kita Indonesia, karena ini sudah jadi istilah sejak abad pertengahan abad ke-19. Yang rumit itu adalah menyepakati satu bahasa. Karena kalau saya tidak salah di Indonesia ini ada sekitar 300-an etnis dan 300-an bahasa. Mungkin ada satu pertanyaan besar ketika itu adalah kenapa bukan bahasa Jawa yang jadi bahasa nasional? Kenapa bahasa Melayu yang penggunanya itu minoritas secara etnis? Kalau saya mempelajari bahasa Indonesia, saya menyukai bahasa ini. Setidak-tidaknya menurut saya ada dua alasan. Yang pertama, bahasa ini punya tata bahasa yang sangat sederhana, simpel sekali. Karena itu gampang dipelajari. Kosakatanya juga tidak terlalu kaya, karena itu gampang dikembangkan. Contohnya misalnya begini. Ini mungkin pertanyaan buat kita semuanya. Apakah ada konsep waktu dalam grammar bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Arab, konsep waktunya itu ada dua.
Kata kerja masa lampau, kata kerja masa kini. Kata kerja